Jadi kalau Assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi kalau kita mengenal diri atau man arafa nafsahu, kita mengenal diri, faqad arafa rabbah, maka akan mengenal Tuhan. Maka mengenal diri harus kenal diri kita yang sebenar-benarnya. Apa saja komponen-komponen yang ada dalam diri. Jadi kadang-kadang nggak semudah yang kita ucapkan, yang kita bayangkan. Ini ada kepala. Kita dari kepala dulu ya. Di dalam kepala ini ada yang namanya otak. Otak ya. Pertama ada otak, yang kedua ada cupu, yang ketiga ada manik, yang keempat ada budi. Ini nanti akan saya jelaskan. Yang pertama ada otak, yang kedua ada cupu, ada manik, ada budi. Di sini tersusun dalam sebuah akal. Ya, masuk ke dalam sebuah akal. Nah, kita masuk ke bahasa yang lebih mudah dimengerti. Di dalam kepala kita, di dalam otak ini ada yang namanya tonik. Tonik. Tonik ini sama dengan rumus. Rumus. Ya, ingat-ingat ya. Ada tonik atau rumus. Di bawahnya rumus ada yang namanya pola. Setelah pola barulah pikir. Jadi seseorang terkadang dikala dia mendapatkan rumus, lagi bengong, lagi jagongan, lagi ngopi, rokokan, tiba-tiba dia dapat rumus, dia langsung masuk kepada pikir dan akhirnya melupakan yang namanya pola, sehingga dia tidak bisa memola rumusan-rumusan yang dia dapat daripada Tuhan, karena langsung masuk ke dalam pikir, maka hidupnya serasa terbebani. Orang yang langsung masuk ke dalam pikir, hidupnya nggak akan pernah tenang karena selalu merasa terbebani. Nah, tonik ini adalah ada yang namanya penta. Penta atau 5. Jadi ada 5 rumusan. Yang pertama suluk. Suluk. Siloka. Gambar. Cerita, nyata. Nah, kita harus paham suluk, siloka, gambar, cerita, nyata untuk kita bisa membuat pola di dalam rumusan yang kita dapat. Nah, kita pola dulu suluknya. Kehidupan kita pola. Yang tadinya sulit kita buat menjadi mudah. Nah, itu pelajaran suluk sudah pernah saya bahas, saya jelaskan. Filsafat atau suluk itu semua itu benar, tapi ada yang lebih gampang, ada yang lebih mudah. Itu suluk. Siloka. Siloka ini perumpamaan kata, majas, ironi, litetes, hiperbola. Nah, itu sudah pernah bahas. Gambar. Kita harus bisa memola rumusan gambaran itu seperti apa, kita harus bisa menceritakan sesuai dengan keilmuan yang kita dapat. Baru kenyataannya apa? Nah, baru itu kita pikir. Kalau sudah nyampe nyata, berarti ini harus kita pikir. Nah, terkadang sesuai. Jadi bagian ini adalah bab tentang kepala kita. Supaya kepalamu tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran, maka harus bisa memola. Karena sebelum ada pola, ada rumus. Jangan rumus langsung loncat ke pikir. Harus ada polanya dulu. Nah, rumusnya apa aja? Rumusnya tadi suluk, siloka, gambar, cetak, nyata, itu rumus. Nah, tinggal kita memola suluknya, memola silokanya, memola gambarannya, ceritanya, kenyataannya, barulah itu kita pikir dengan sebenar-benarnya. Ini man arafa, kita mengenal diri, tapi bagian daripada kepala kita. Belum masuk kepada ilmu, belum masuk kepada mood. Nah, mood ini apa? Gairah. Ini belum kita bahas. Kita baru membahas struktur yang ada di kepala kita. Nah, ini rumus ini sangat penting, maka ini dipelajari betul-betul, dihafalkan tadi video saya sampai betul-betul hafal. Nah, semua teman-teman yang di sini juga tadi mungkin ada video-videonya,
dihafalkan betul-betul, baru nanti kita akan masuk bab selanjutnya, yaitu perkara ilmu, perkara hati. Nah, udah.